Apa kabar sahabat film? Semoga sehat, rezeki lancar, dan hubungan dengan tetangga baik-baik aja. Bagi para jomblo cepatlah mencari pasangan sebelum dunia kiamat. Oke langsung saja, kali ini, sahabat film akan membahas alur cerita film India terbaru berjudul Samsara. Namun sebelum itu jangan lupa, like, subscribe, dan bunyikan lonceng karena semua itu gratis. Berlatar belakang di suatu kota fiksi bernama Kasa, hiduplah satu suku yang dikenal kuat. Mereka adalah suku Khameran. Keahlian mereka adalah merampok. Masa lampau, suku Khameran kalah dalam perang. Setelah kalah perang mereka terusir dari tanah mereka. Mereka terasingkan ke India Utara tepatnya di Kasa. Karena haus kekuasaan, kota Kasa membuat suatu kasta. Suku Khameran masuk dalam kasta rendah. Mereka diusir dari kota dan tinggal di hutan. Mereka menginginkan tempat tinggal dan kebebasan. Suku Khameran dipimpin oleh seorang yang bernama Samsara. Dia adalah orang yang memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Mereka berperang melawan Inggris yang menjajah India pada masa itu. Suatu waktu, kasta tinggi melaporkan sering terjadinya perampokan. Seorang inspektur jahat bernama Sud Singh mengatur rencana untuk menjebak Khameran. Dia membuat perjanjian dengan Samsara. Ketika peperangan suku Khameran dengan Inggris, Sud Singh mendatangi Samsara, dan berkata, jika Khameran menyerah, maka Inggris akan memberikan tanah untuk mereka. Samsara percaya kepada Sud Singh. Akhirnya Khameran menyerah. Tetapi ternyata Sud Singh mengkhianati Khameran. Suku Khameran disiksa, dan dijadikan budak oleh Sud Singh. Satu waktu, Samsara dibuat menghadap pemimpin Inggris. Ternyata, kasta tinggi membayar Inggris dengan emas untuk menangkap Khameran. Pemimpin Inggris menawarkan harga 2 kali lipat agar suku Khameran dibebaskan. Tak mau melihat rakyatnya menderita, Samsara menyetujui perjanjian dan menandatangani di atas kertas. Selanjutnya, untuk mencari emas, Samsara mencari cara agar bisa kabur dari markas Sud Singh. Di markas itu, ada sebuah sumur yang bisa dipakai melarikan diri. Samsara berencana memanjat gunung tinggi yang mengelilingi markas untuk menjatuhkan diri ke sumur. Dia berkata kepada istrinya, dia mulai memanjat. Pada saat memanjat, dia ketahuan oleh para prajurit. Prajurit menembaki Samsara. Sayangnya, Samsara terkena tembakan di kakinya. Dia masih bisa lolos. Tapi sayangnya, ketika hendak mencapai puncak, dia kena tembakan lagi dan terjatuh. Dia ditangkap, dan digantung di atas sumur. Sud Singh mengancam membunuh anak Samsara, jika tidak melakukan perintahnya. Istri Samsara tak punya pilihan. Demi menyelamatkan sukunya, dia melemparkan batu kepada Samsara dengan kata-kata pengkhianat. Akhirnya seluruh Khameran percaya Samsara mau kabur dan mengkhianati mereka. Samsara mati dirajam batu. Cerita beralih ke 25 tahun kemudian. Anak Samsara sudah besar, dia bernama Bali. Darah Khameran mengalir di tubuhnya. Dia lihai dalam mencuri. Anak-anak diajarnya mencuri. Dia sering dipanggil anak pengkhianat oleh sukunya. Sukunya tak suka kepadanya karena anak pengkhianat. Dia dikejar beberapa orang dari sukunya, karena ketahuan mencuri. Dalam pelarian, dia ketemu ibunya dan langsung ditampar. Orang-orang yang mengejar, akhirnya berhenti mengejar. Ketika di rumah Bali bertanya kenapa dia dipanggil anak pengkhianat. Tapi ibunya tak menjawab. Ibunya masih menyembunyikan hal itu kepadanya. Keesokan harinya, Bali pergi ke pos militer. Dia melihat prajurit berlatih. Dia ingin menjadi perwira. Selanjutnya, Bali pergi menemui Pir Baba. Karena ingin jadi perwira, dia meminta Pir Baba melatihnya. Pir Baba melepaskan lebah, tapi bisa ditangkap oleh Bali. Ketika acara di markas, Bali menyelinap masuk. Sona adalah wanita yang disukai Bali. Bali mengajak Sona menikah. Sona ingin menikah jika Bali sudah jadi raja. Esok harinya, Bali pergi untuk ikut ujian perwira. Ketika ujian, dia berhasil menaklukkan semua rintangan. Keinginan besar jadi perwira, membuat Bali melakukan apapun. Dia rela membersihkan sepatu Sud Singh. Di situ ada anak Khameran ditangkap karena mencuri, dan akan dihukum cambuk 30 kali. Tetapi Bali memohon kepada Sud Singh agar Bali menggantikannya. Bali akhirnya dicambuk 30 kali. Suku Khameran dan ibu Bali tak bisa berbuat apa-apa. Bali tetap kuat menjalani hukuman itu. Setelahnya, Pir Baba memberitahu Bali tentang ayahnya Samsara.
Ibunya memberi alasan tentang yang dilakukan Samsera bagi sukunya. Bali akhirnya tak mau jadi prajurit lagi. Akhirnya dia berencana meneruskan tugas ayahnya. Bali menjalankan rencananya. Dia berhasil naik ke gunung tinggi. Dia menjatuhkan diri di sumur. Arus membawa dia masuk ke terowongan. Akhirnya dia berhasil kabur. Tetapi orang-orang berpikir, Bali sudah mati. Dia membawa satu peta petunjuk keberadaan suku Hameran yang tersisa. Dalam perjalanannya mencari suku Hameran, dia bertemu temannya di jalan, sedang mengejar pencuri. Mereka menangkap pencuri itu. Ternyata pencuri itu adalah Dutsing, orang Hameran yang dia cari. Dutsing membawanya ke kota Kasa. Di kota Kasa, orang Hameran dimusuhi. Mereka menyembunyikan identitas mereka. Orang Hameran memiliki tanda garis 3 di dahi. Mereka harus menggunakan ikat kepala. Dutsing membawa Bali ke ujung kota Kasa, dan masuk di dalam hutan. Di situ suku Hameran yang tersisa tinggal. Ketika melihat Bali, mereka melihatnya seperti Samsera. Mereka senang karena muncul seorang Samsera yang baru. Mereka yakin, Bali akan memimpin mereka menuju kebebasan. Selanjutnya, Bali bertemu Sona. Dia dan suku Hameran, meminta bantuan Sona untuk melakukan perampokan. Mereka ingin Sona tampil di acara festival. Ketika acara berlangsung, mereka melakukan perampokan. Perampokan yang terjadi, adalah di markas polisi di kota Kasa. Berita perampokan sampai ke telinga Sutsing. Tiap kali acara atau festival yang dilakukan oleh kasta tinggi, selalu terjadi perampokan. Bali memimpin suku Hameran merampok emas kasta tinggi. Hal ini membuat Inspektur Sutsing marah. Sutsing kemudian menyelidiki siapa perampok itu. Dia akhirnya mengetahui bahwa Sona terlibat. Sutsing menculik Sona. Tetapi akhirnya, Bali dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Sona. Teman-teman Bali melumpuhkan semua prajurit Sutsing. Sutsing dan Bali, akhirnya terlibat pertarungan. Dalam pertarungan itu, Bali mencabut gigi emas Sutsing. Selanjutnya, Bali membawa Sona dan pergi dari tempat itu. Tidak terima yang terjadi, Sutsing mengancam membunuh suku Hameran. Dia dicegah pemimpin Inggris yang baru. Pemimpin Inggris tak menyukai apa yang dilakukan Sutsing. Sutsing marah dan merencanakan sesuatu. Lanjut cerita, Bali dan Sona membangun hubungan mereka kembali. Sampai pada akhirnya, mereka pun menikah. Rosah datang bertemu Bali, memberitahu kabar baik bahwa Inggris menyadarkan Sutsing akan tindakannya. Rosah memberitahu Bali, pemimpin Inggris akan mengadakan suatu gulat. Bali pun akan ikut. Akhirnya, Bali pergi ke tempat gulat yang diadakan Jenderal Freddy pemimpin Inggris. Jenderal Freddy melemparkan tantangan bagi siapa yang mau menantangnya. Bali akhirnya angkat tangan dan menantang pemimpin Inggris. Bali dan Jenderal Freddy pun terlibat dalam pertarungan. Dalam pertarungan itu, Bali mencoba menjelaskan kepada Jenderal Freddy terkait Samsera. Samsera membuat perjanjian dengan Inggris, tapi malah dimanfaatkan Sutsing dan diperbudak oleh pemimpin Inggris yang lama. Jenderal Freddy kewalahan menghadapi Bali. Tetapi Bali menyerah untuk alasan menyadarkan Jenderal Freddy. Jenderal Freddy dipuji rakyat karena menang. Tapi dia tidak merasa menang. Ketika di markas Inggris, Jenderal Freddy mempertanyakan surat perjanjian Samsera yang telah dilanggar. Tiba-tiba, Sutsing datang mengundang Jenderal Freddy untuk hadir dalam pernikahan. Sutsing akan menikahi wanita muda. Hal ini sengaja dilakukan Sutsing untuk memancing kehadiran Bali, dan menangkap mereka dengan memanfaatkan pasukan Inggris. Tibalah waktu pernikahan. Seluruh pasukan Inggris melakukan penjagaan untuk menangkap Bali. Bali dan teman-temannya bersiap merampok dalam pernikahan. Terlihat pengantin wanita dipaksa menikah oleh Sutsing. Ketika Sutsing menuangkan air suci ke api, tiba-tiba muncullah Bali dari dalamnya. Sona langsung menodongkan pistol ke Sutsing. Pasukan Inggris bersiap, tapi tak bisa buat apa-apa. Teman-teman Bali langsung merampok semua emas kasta tinggi. Pistol Sona dirampas. Sutsing kemudian menembak Bali. Bali pergi menodongkan senjata ke Freddy. Sutsing tetap menembak. Bali kemudian melumpuhkan Freddy. Bom asap dilemparkan. Bali dan teman-teman melarikan diri setelah dapat emas. Tetapi Sutsing mengejar di depan pintu dan menembak salah satu teman mereka. Dan mati. Suku Hameran berduka. Atas kejadian ini,
mereka memutuskan bahwa mereka akan tinggal dalam penyamaran. Mereka menyamar dengan melakukan pekerjaan. Sementara itu, Su Xing dan Jenderal Freddy mencari keberadaan suku Hameran. Salah seorang memberitahukan tentang keberadaan suku Hameran. Akhirnya beberapa suku Hameran yang ada di kota Kaza ketahuan, mereka dibunuh oleh anak buah Su Xing. Suku Hameran semakin terpojok. Salah seorang di antara mereka pesimis akan kebebasan. Dia berkhianat. Akhirnya Inggris dan Su Xing menemukan markas suku Hameran dan menembaki mereka semua. Pada saat itu istri Bali sedang hamil. Bali dilindungi oleh teman-temannya ketika hendak menyelamatkan Sona. Su Xing mengancam seorang yang tertinggal untuk memberitahukan emas yang mereka simpan. Pengkhianat memberitahukan kepadanya, tetapi Su Xing akhirnya menembaki mereka. Pasukan Inggris pun bergegas menembaki pohon tempat emas disimpan. Tiba-tiba, anak Bali lahir. Su Xing mau membunuhnya, tapi dicegah Jenderal Freddy. Su Xing pun pergi. Lanjut cerita, seluruh emas curian, beserta mayat suku Hameran dibawa ke kota. Su Xing mengatakan kepada Jenderal Freddy, ini sebagai kehormatan karena mahkota ratu sebentar lagi datang. Selanjutnya, Bali merencanakan mencuri mahkota ratu. Ketika mahkota ratu hendak diantarkan, mahkota ratu dicuri oleh Bali. Tersiar kabar, mahkota ratu dicuri. Jenderal Freddy dimarahi atasannya. Bali kemudian mengirim pesan ke Jenderal Freddy, agar menukar mahkota ratu dengan suku Hameran yang diperbudak. Jenderal Freddy setuju, dan bersiap di benteng. Bali datang dan membawa mahkota ratu. Tetapi, ketika hendak diadakan pertukaran, Jenderal Freddy ditembak anak buah Su Xing. Dan seluruh pasukan Inggris dibunuh anak buah Su Xing. Bali akhirnya disandra, dan disiksa oleh Su Xing. Melihat hal itu, Pir Baba menyadarkan suku Hameran bahwa Bali bukan anak pengkhianat. Bali terus disiksa Su Xing. Ibu Bali mengatakan bahwa Samsera mengorbankan dirinya untuk suku Hameran. Suku Hameran akhirnya sadar. Ketika Su Xing hendak menembak Bali, burung gagak terbang di atasnya. Itu pertanda suku Hameran menjadi kuat. Melihat hal itu, Su Xing akhirnya takut. Suku Hameran merobohkan pintu gerbang dan menyerang anak buah Su Xing. Bali dan Su Xing akhirnya terlibat pertarungan. Pertarungan itu dimenangkan Bali. Bali menggantung Su Xing sama seperti yang dia lakukan pada Samsera. Suku Hameran merajam Su Xing dengan batu. Su Xing mati. Jenderal Freddy masih hidup dan mendapatkan mahkota ratu. Pada akhir cerita, suku Hameran akhirnya keluar dari benteng, dan mendapatkan kebebasan mereka. Demikian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.